warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat dan keren. Apa kabar? Bertemu lagi hari ini kita ya. Masih dalam pembelajaran jarak jauh. Bagaimana kabar ayah bunda sekalian? Apakah sehat semuanya? Ya, terima kasih ayah bunda yang sudah bersedia mendampingi anak-anak untuk belajar di rumah. Karena dalam masa pandemi ini kita harus belajar dari rumah. Semoga pandemi ini akan berakhir dan kita bisa berjumpa lagi di sekolah. Baik anak-anak yang keren dan hebat, hari ini kita akan belajar masuk ke tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Dan kali ini kita akan masuk ke pembelajaran ke-1, subtema 1, tumbuhan dan makhluk hidup di rumahku. Nah, muatan pelajaran kali ini adalah IPS, yaitu tentang proses tanaman padi menjadi beras dan penampakan alam di sekitar wilayah Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar anak-anak dapat memahami karakteristik tumbuhan tanaman padi dan juga kenampakan alam serta sumber daya alam yang ada di sekitar tempat tinggal masyarakat. Nah, anak-anak tetap semangat. Jangan lupa ya untuk selalu memperhatikan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Semoga kita semua terhindar dari wabah yang melanda dunia saat ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, yuk ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Amin robbal alamin. Semoga doa-doa kita sebelum belajar dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kegiatan selanjutnya adalah kita akan menyanyikan satu buah lagu nasional yang berjudul Berkibarlah Benderaku Ciptaan Ibu Sud. Mengapa kita harus menyanyikan? Karena untuk meningkatkan atau menumbuhkan jiwa nasionalisme pada kalian. Yuk kita menyanyikan lagu wajib nasional berjudul Berkibarlah Benderaku. Siapa berani
kegiatan kita sebelum belajar adalah melakukan kegiatan literasi, yaitu kegiatan pembiasaan membaca, menulis, mendengar, bercerita, dan lain-lain untuk memotivasi dalam kalian belajar. Kali ini ada teman kalian yang akan berliterasi, membacakan atau bercerita tentang seorang tokoh pahlawan nasional yang ada di Indonesia. Siapakah tokoh nasional itu? Dan nanti setelah mendengarkan literasi dari teman kamu, kita akan bahas dan kita akan mencoba berdiskusi tentang literasi teman kamu. Yuk, kita dengarkan literasi dari teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Farhan Wardana Putrasyato. Kali ini saya akan bercerita dengan tokoh pahlawan nasional yang terkenal yaitu Bung Tomo. Tahukah teman-teman mengapa tanggal 10 November dijadikan sebagai Hari Pahlawan? Ya, benar, tanggal 10 November dijadikan sebagai Hari Pahlawan karena terjadinya pertempuran sengit di Surabaya. Dengarkan ya teman-teman cerita saya. Sutomo yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Bung Tomo adalah seorang pahlawan. Beliau terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk menentang kembalinya penjajah yang membonceng tentara Nikah. Perlawanan itu diakhiri dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sutomo dikenal dengan nama Bung Tomo. Lahir di Surabaya 3 Oktober 1920. Beliau menggelorakan rakyat Indonesia, khususnya rakyat di Surabaya, untuk melawan penjajah Inggris yang ingin merebut kembali Indonesia. Sutomo berorasi lewat radio untuk membakar semangat rakyat untuk berjuang mempertahankan Indonesia pada tanggal 10 November 1945. Slogan yang beliau teriakan adalah "Merdeka atau Mati". Pertempuran itu dikenal dengan 10 November yang kemudian dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Bung Tomo adalah tokoh yang terkenal pada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Beliau merupakan pembakar semangat rakyat untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Beliau berjuang mempertahankan harga diri, tanah air, dan bangsa, dan telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bung Tomo meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 1941 di Padang Arafah ketika sedang menunaikan ibadah haji di Arab Saudi. Jenazah Bung Tomo dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Ngagel di Surabaya. Pahlawan nasional diberikan ke Bung Tomo bertepatan pada tanggal peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2008. Nah teman-teman, demikianlah cerita saya tadi. Semoga kita dapat mengambil keteladanan dari pahlawan Bung Tomo ya, yaitu rela berkorban demi bangsa dan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, terima kasih Farhan yang sudah berliterasi. Baik anak-anak, yuk kita coba untuk berdiskusi tentang literasi dari teman kalian tadi. Diskusikan apa yang sudah dibacakan atau diceritakan oleh teman kalian tadi di dalam ceritanya. Apa sih judul yang diceritakan oleh teman kalian tadi? Ya, yaitu tentang Bung Tomo. Ya, siapa itu Bung Tomo? Iya, betul sekali. Bung Tomo adalah seorang tokoh yang menggelorakan semangat juang pada masyarakat, khususnya rakyat di Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya kita diskusi. Adakah di antara kalian yang pernah mendengar tokoh Bung Tomo ini? Ya, tentunya kalian pernah mendengar ya. Mudah-mudahan tokoh atau semangat yang digelorakan oleh Bung Tomo dapat menular kepada kalian hingga kalian menjadi jiwa yang nasionalis, patriotisme, rela menolong, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Nah, baik anak-anak, kita mulai masuk kegiatan pembelajaran inti kita. Kali ini kita akan belajar tentang proses tanaman padi menjadi beras dan juga penampakan alam yang ada di sekitar wilayah Indonesia. Tapi sebelumnya, Bapak akan berikan waktu kepada kalian untuk mencari posisi yang ternyaman kalian belajar hari ini. Silahkan
cari tempat yang lebih terang, yang sinarnya banyak, sehingga kalian nanti bisa belajar dengan nyaman dan penuh konsentrasi. Pada ayah bunda, mohon bantuan pendampingannya di rumah ya. Terima kasih bunda. Baik, sekarang Bapak akan bertanya dulu kepada anak-anak. Adakah di antara kalian yang tahu tanaman padi itu? Ada yang tahu? Ya, ini adalah tanaman padi. Ya, ini adalah tanaman padi yang biasa ditanam oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Tanaman padi akan diolah, diproses untuk menjadi beras. Beras adalah salah satu makanan pokok masyarakat di Indonesia. Selain kentang, singkong, gandum, dan lain-lain. Ya, nanti setelah kita belajar tentang tanaman padi, kemudian menjadi beras, kita juga akan nanti belajar tentang penampakan alam yang ada di sekitar wilayah Indonesia. Penampakan alam terbagi menjadi 3, yaitu pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Semua penjelasan tentang tanaman padi dan penampakan alam akan Bapak jelaskan melalui video pembelajaran yang akan Bapak tayangkan. Silakan anak-anak menyimak. Kemudian jika perlu catat apa saja yang menjadi poin-poin di dalam video pembelajaran ini. Karena nanti setelah kalian menyaksikan tayangan video dari Bapak dan penjelasan tentang tanaman padi, kemudian penampakan alam, Bapak akan memberikan evaluasi tentang tayangan video ini. Silahkan anak-anak, siap? Yuk kita saksikan penjelasan tentang proses tanaman padi menjadi beras dan penampakan alam. Silakan. Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Bapak Tony sini. Hari ini kita sudah masuk ke dalam tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Dan kali ini Bapak akan membahas tentang tumbuhan padi dan kenampakan alam. Sebelumnya Bapak bertanya kepada anak-anak, apakah anak-anak tahu makanan pokok bagi bangsa Indonesia? Ya, betul. Jawabannya adalah beras. Beras itu berasal dari apa anak-anak? Ya, dari padi. Padi adalah salah satu tanaman yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dan merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia karena menghasilkan beras. Nah, tumbuhan padi dapat tumbuh di tempat panas dengan curah hujan yang tinggi ya anak-anak. Daerah penghasil padi di Indonesia itu ada banyak, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Salah satu lumbung padi di Indonesia adalah Karawang, karena Karawang banyak sekali menghasilkan beras atau padi yang sangat bagus. Nah, pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap ya anak-anak ya, sebelum dia menjadi beras. Pertama, benih dan biji dimasukkan karung goni dan direndam selama 1 hari 1 malam agar dia tumbuh ke cambahnya. Dan setelah menjadi benih, dimasukkan atau ditanam di lahan sementara, bukan di lahan sebenarnya atau sawah ya anak-anak, tapi lahan sementara dulu. Nah, setelah itu bibitnya baru yang sudah siap dipindah tanamkan ke lahan sawah. Padi memerlukan pengairan yang banyak ya anak-anak ya. Selain itu juga perlu dengan pupuk yang baik dan juga pestisida untuk membunuh hama atau binatang-binatang yang mengganggu pertumbuhan padi, sehingga nanti padinya akan tumbuh menjadi warna kuning dan sangat keras dan besar-besar anak-anak ya. Nah, gabah bukan bulir padi yang terbungkus oleh sekam atau kulit padi. Nah, kulit padinya nanti akan atau gabah digiling menjadi beras dan dimasak menjadi nasi. Nah, tahap pertumbuhan padi antara 110 sampai 120 hari ya anak-anak ya. Nah, setelah panen padi, gabah ditumbuk atau digiling
sehingga sekam atau kulit gabahnya itu terlepas. Nah, bagian isi dari padi itulah yang dinamakan beras. Ada yang berwarna merah, ungu, atau bahkan hitam. Nah, anak-anak, sekarang kita ke materi kenampakan alam di Indonesia. Coba amati gambar yang ada di sini ya. Ada pantai, kemudian ada dataran tinggi atau gunung, perbukitan ya. Kemudian dataran rendah seperti sawah atau pohon kelapa ya. Pantai adalah merupakan daerah perbatasan antara lautan dan daratan. Pantai ada yang terjal dan ada yang landai. Pantai yang landai biasanya dipakai untuk pariwisata atau objek wisata ya anak-anak ya. Di sekitar daerah pantai, mata pencarian adalah sebagai nelayan, pemandu wisata, pengrajin mutiara, petani garam, pengrajin ikan asin, atau pengrajin udang, dan sebagainya. Nah, sumber daya alamnya juga ada ya anak-anak. Ada ikan, rumput laut, mutiara, kerang, lobster, buah kelapa, dan lain sebagainya. Nah, kalau di dataran tinggi merupakan permukaan bumi yang tingginya 500 meter di atas permukaan laut. Biasanya dingin anak-anak di sini nih, ya. Dataran tinggi biasanya dipakai atau dimanfaatkan untuk objek wisata, tempat peristirahatan seperti villa, ya, atau usaha perkebunan dan juga ada peternakannya. Sekarang adalah dataran rendah. Dataran rendah permukaan bumi yang sangat datar dengan ketinggian kurang 200 meter di atas permukaan laut. Salah satu dataran rendah itu ada yang namanya adalah daerah pesisir pantai ya. Ini terletak di dataran rendah ya anak-anak. Biasanya dipakai untuk pertanian, yaitu pabrik, perkantoran, rumah-rumah penduduk dan sebagainya ya. Nah, sekian ya anak-anak materi kita hari ini. Mudah-mudahan. Nah, anak-anak, bagaimana tayangan penjelasan dari Bapak tadi? Kalian pasti sudah mengerti dan paham ya tentang proses tanaman padi menjadi beras dan penampakan alam di wilayah Indonesia. Ya, berikut ini kita akan langsung pertanyaan sekaligus berdiskusi tentang tayangan video tadi. Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan dan berdiskusi dengan kedua orang tua kamu, kita ice breaking dulu yuk. Siap ice breaking? Biar kamu lebih semangat lagi ya. Yuk kita ice breaking dengan tayangan berikut ini. Angkatlah lenganmu, tuaga. Turunkan lenganmu, tuaga. Rentangkan tanganmu, tal, tal, tal. Kepala ke kanan kiri. Letakkan ke lutut, putar-putarin. Pelan-pelan diputar-putar. Letakkan tanganmu ke atas pinggang. Pushing, pushing. 7 keliling, angkat tangan di pinggang, cuk, cuk, cuk. Kedua tangan genggam di depan, tendangkan kakimu, syuk, syuk, syuk. Lompat tinggi ke langit, syuk. Tuaga per, angkatlah lenganmu, tuaga. Turunkan lenganmu, tuaga. Rentangkan tanganmu, tal, tal, tal. Kepala ke kanan kiri. Letakkan ke lutut, putar-putarin. Pelan-pelan diputar-putar. Letakkan tanganmu ke atas pinggang. Pushing, pushing. 7 keliling. Angkat tangan di pinggang. Cuk, cuk, cuk. Kedua tangan genggam di depan. Tendangkan kakimu. Syuk, syuk, syuk. Lompat tinggi ke langit. Syuk. Bagaimana dengan ice breaking? Asik ya? Kalian bisa bergerak sehingga badan kamu menjadi segar lagi. Nah, sekarang saatnya kita berdiskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang video tadi. Siapkan alat tulis kalian dan buku ya. Jawablah pertanyaan yang Bapak ajukan pada kalian untuk evaluasi. Kemudian jawabannya nanti difoto dan dikirim ke Bapak ya. Tulisan dengan yang bagus dan jelas terang biar Bapak bisa menilai. Pada ayah bunda, mohon pendampingannya sekali lagi untuk anak-anak ya. Nah, baik, pertanyaan pertama. Di mana sajakah
daerah utama penghasil padi di Indonesia? Pertanyaan kedua, pertumbuhan padi dibagi menjadi berapa tahap? Masih ingat tayangan video Bapak tadi ya? Siap? Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apa itu gabah? Gabah adalah apa? Silakan ditulis pertanyaannya dan jawabannya. Pertanyaan kelima, bagaimana proses tanaman padi menjadi beras? Oke, silakan dijawab, ditulis jawabannya di buku tulis, kemudian foto dan kirim ke Bapak ya. Oke. Nah, setelah nanti evaluasi, ada satu lagi evaluasi yang Bapak akan berikan, yaitu tentang materi penampakan alam. Ya, siapkan kembali alat tulis dan buku tulis kamu ya. Kita akan evaluasi tentang materi penampakan alam ya, anak-anak. Siapkan kembali alat tulis dan bukunya ya. Tulis pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaan pertama adalah, pantai adalah apa? Oke. Yang kedua, sebutkan mata pencaharian masyarakat yang ada di sekitar pantai. Selanjutnya yang ketiga, berapakah ketinggian daerah yang ada di dataran tinggi? Bisa? Oke. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Apa mata pencarian masyarakat yang ada di sekitar dataran tinggi? Pertanyaan kelima, yang terakhir ya. Penampakan alam di sekitar wilayah Indonesia terbagi menjadi berapa? Oke. Baik anak-anak, itulah evaluasi yang Bapak berikan kali ini. Silahkan kalian tulis jawabannya di buku tulis kalian, kemudian kamu foto dan kirim ke Bapak untuk Bapak nilai. Oke? Nah, baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang materi tanaman padi dan penampakan alam. Ya, kita rangkum kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini tadi. Ya, tadi kita pertama belajar tentang literasi, tentang seorang tokoh pahlawan nasional yang bernama Bung Tomo. Kemudian tadi kita belajar tentang proses tanaman padi menjadi beras dan penampakan alam yang ada di sekitar wilayah Indonesia. Baik, nanti kita akan berjumpa lagi di pelajaran yang akan datang dengan materi yang selanjutnya. Kita akan membahas tentang pantai lebih lanjut dan lebih panjang. Baik anak-anak, jika ada pertanyaan sekitar materi tadi, silakan kalian boleh tulis pertanyaan kalian atau langsung WA di grup kelas kita ya. Nanti Bapak akan jawab. Baik, nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan membawa ilmu yang bermanfaat pula bagi kalian kelak. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Doa sesudah belajar. Assalamualaikum kawan-kawanku. Nah, kita sudah selesai belajar. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Ayo kita berdoa. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali, dan janganlah Engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan seru sekalian alam. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu diberikan ilmu yang bermanfaat buat bekal kita nanti di kemudian harinya. Amin. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas keikutsertaan kalian.
di dalam pembelajaran jarak jauh ini. Kepada ayah bunda, saya ucapkan juga terima kasih atas pendampingan ayah bunda hari ini dalam pembelajaran jarak jauh. Jangan lupa anak-anak untuk selalu menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Tetap sehat, selalu jaga kebersihan badan dan kebersihan lingkungan agar kita semua terhindar dari segala penyakit. Terima kasih dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.